Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Datang dari Atas. Came from above. Kristus yang lahir ke dunia, dia datang dari atas. Apa tujuan Yesus lahir ke dunia ini? Alasan Yesus lahir ke dunia ini adalah untuk membuktikan bahwa sorga atau kehidupan kekal itu ada. Yang kedua, Yesus hadir dalam dunia ini untuk mempermudah kita mengenal Bapa. Dan yang ketiga, Yesus hadir ke dunia ini supaya dia bisa mengerti kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Saya akan membahas yang pertama, yaitu bahwa kelahiran Yesus ke dunia untuk membuktikan bahwa sorga atau kehidupan kekal itu ada. Kita tidak akan pernah yakin bahwa sorga itu benar-benar ada. Kita tidak akan pernah yakin bahwa kehidupan kekal setelah kematian itu benar-benar ada kalau Yesus tidak pernah lahir ke dunia ini dan mengajarkannya kepada kita. Karena hanya yang pernah ke sorga yang bisa cerita tentang sorga. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa sorga itu ada. Mereka bilang, apa buktinya sorga itu ada? Mereka tidak percaya sorga dan neraka. Mereka tidak percaya bahkan bahwa Tuhan itu ada. Tapi saya bersyukur bahwa Yesus lahir ke dunia ini membuktikan bahwa sorga benar-benar ada. Hanya yang pernah ke sorga yang bisa cerita sorga itu seperti apa. Kita nggak mungkin bisa cerita sama orang tentang sebuah tempat kalau kita belum pernah ke situ. Mungkin bisa hanya sekedar baca sejarah, baca buku, baca di Google, lihat fotonya. Tapi beda, itu cuma teori. Beda sekali dengan orang yang benar-benar sudah pernah pergi dan merasakannya. Kenapa saya bisa cerita begitu banyak hal tentang perjalanan saya ke pedalaman? Karena saya sudah pernah pergi ke sana dan saya ngerti bagaimana perjalanannya. Satu hari ketika saya pergi ke pedalaman di Kalimantan, perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan itu singkat aja. Tapi yang sulit adalah perjalanan dengan motor yang memakan waktu 2,5 jam melewati jalanan rusak berlumpur dan saya harus berjalan kaki beberapa jauhnya karena motor yang saya tumpangi, yaitu ojek yang saya tumpangi, tidak bisa membonceng saya karena begitu rusaknya dan dalamnya lumpur yang kami harus lewati. Pinggang sakit luar biasa. Dan begitu sampai di desa ini namanya Lumar, hati saya sedih sekali karena sekolah ini bangunannya sudah tidak terlalu baik. Tapi yang lebih menyedihkan adalah anak-anak ini tertinggal karena tidak banyak guru-guru yang mengajar di sana. Saya tidak bisa cerita sama Anda secara detail bagaimana perjalanannya dan keadaan anak-anak di sana kalau saya nggak pernah pergi ke sana. Hanya yang pernah ke sorga yang bisa kasih tahu sama kita tentang sorga. Dan Yesus lahir ke dunia ini untuk meyakinkan kita bahwa sorga itu ada. Anak-anak pedalaman nggak pernah datang ke Jakarta. Mereka hanya pernah dengar kata Jakarta, tapi mereka nggak pernah tahu Jakarta itu seperti apa. Sampai saya datang dan cerita kepada mereka. Dengar baik, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak ada orang yang pernah datang dari sorga, lahir ke dunia ini sebagai manusia untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana jalan menuju sorga selain daripada Yesus sendiri yang sungguh-sungguh lahir dari benih Allah dan menjadi manusia. Yesus 100% manusia, 100% anak Allah. Luar biasa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Cuma Yesus yang pernah turun dari sorga, datang dari atas, yang bisa menunjukkan kepada kita jalan menuju sorga. Tahukah Anda bahwa khotbah Yesus yang terbanyak adalah tentang kerajaan sorga? Yesus berulang kali mengajarkan tentang kerajaan sorga, mengingatkan setiap kita bahwa tujuan akhir hidup kita yang sesungguhnya adalah kekekalan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. 3 hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. 3 hal ini tuh yang paling bikin gak tahan. Yaitu 1, kalau sampai orang gak bisa makan. 2, sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang 3, kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat. Meninggalkan kenyamanan hidup, mengikuti panggilan hati, mengandalkan Sang Pencipta, berjuang membangun negeri.
Journey Tangan Pengharapan Special Edition. Henny Christianus, the founder. Grow in Love.